Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Waduh, kaget saya. Kirain mau ditangkap. Terima kasih Pak Banser. Tuan Guru Sabarudin. Lu dua. Saya ini bukan apa-apa, ini malam minggu, saya belum nikah. Kalau di belakang saya ada dua laki-laki yang masih muda kayak gini, saya langsung deg-degan. Tuan Guru Sabarudin, penguasa Ponpes Nurul Quran yang saya hormati. Lalu ada Tuan Guru Dr. Subki Sasaki. Ini saya harus nyebut doktornya karena masih baru, benar-benar baru, masih ada plastiknya. Ketua FKUB. Kemudian ada para pemuka agama dari berbagai agama. Ini ada Romo, ada Ibu Panita, dan wah ini banyak sekali nih. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, takut salah. Soalnya urusannya sama Tuhan. Kalau salah sebut nanti saya dipersulit masuk surganya. Lalu tadi ada Haji Lalu Fathul Bahri, Bapak Bupati, tapi sudah balik ya. Tadi saya niatnya itu mau nyebut Pak Bupati itu nanti belakangan aja. Saya mau menyebutnya bukan apa. Saya mau menyebut para pemuka agama dulu. Karena urusan Tuhan nomor satu, selanjutnya baru urusan negara. Nah, tapi Pak Fathul Bahri itu juga ternyata ketua Tanfid, jadi Umarok sekaligus ulama. Jadi saya sebut di awal juga. Lalu ada Rektor UNU Ibu Baik Mulyana. Kalau tadi saya dibilang disebut mulia, enggak, ini yang asli langsung lahir langsung jadi Mulyana. Ada Bu Camat, Ibu Camat, ada yang pasti terutama ada teman-teman, ada teman-teman dari Gus Durian Lombok Timur. Mana ini suaranya teman-teman Gus Durian, mana suaranya? Ada teman-teman Gus Durian Lombok Barat, wah ini banyak banget, ada teman-teman Gus Durian Mataram dan teman-teman Gus Durian dari KLU. Dan yang pasti yang terutama para santriwan dan para santriwati Nurul Quran, mana suaranya? Luar biasa. Ya, Tuan Guru Sabarudin, mohon maaf tadi saya itu saya agak nggak enak juga gitu. Tadi saya disediakan kursi sementara saya yang lain di bawah, saya nggak enak. Tuan Guru kebetulan saya kan nggak nyari kedudukan, jadi saya mending ikutan di bawah aja. Yang kedua juga saya sebenarnya apalagi dalam hal ilmu masih di bawah
jauh di bawah para ulama di sini, para ada ibu rektor dan segala macam. Saya ini masih di bawah. Jadi makomnya itu masih ikut, kalau yang ilmunya lebih tinggi aja duduk di bawah, ya kita juga ikut duduk di bawah. Nah itu salah satu yang saya rasa selalu diajarkan oleh Gus Dur. Bapak, Ibu, dan para santriwan santriwati yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan. Saya senang sekali bisa hadir di sini malam ini, betul-betul luar biasa. Apalagi wah ini menurut saya itu Lombok itu luar biasa orang-orangnya. Saya tadi diajak ke Mandalika. Wah, luar biasa banget tempatnya. Ya kan? Sirkuitnya luar biasa. Tadi lagi ada yang latihan motor di sana gitu ya. Wah, suaranya bagus banget, suara motornya gitu. Saya yakin ini pasti yang latihan atlet, bukan ojol. Juga di sana tempatnya indah banget. Saya langsung yakin, Masya Allah, inilah bukti kesejahteraan meningkat. Luar biasa. Tadi di Mandalika saya lihat langsung, inilah bukti kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan para pengusaha yang ada di sana. Kesejahteraan rakyatnya nggak tahu juga. Tapi yang pasti saya benar-benar yakin kalau masyarakat Lombok itu memang luar biasa. Itu terbukti di pemilu 2019. Masyarakat Lombok itu sudah disediakan bandara internasional, sudah diberikan waktu itu ya, baru mulai itu pembuatan sirkuit Mandalika. Tapi hasil pemilunya tetap iya, saya nggak berani nerusin. Kalau di daerah lain biasanya dikasih, daerah lain itu bukan di Indonesia loh ya, biasanya dikasih 100.000, 200.000 langsung mau jual suaranya. Enggak, saya nggak ngomongin di Indonesia, saya ngomongin di Wakanda sana. Dikasih 100.000, 200.000 langsung jual suaranya. Tapi ini masyarakat Lombok sudah dikasih Mandalika, sudah dikasih bandara, sudah dikasih segala macam, tapi tetap enggak jual suaranya. Karena memang politik itu, nah gini, sebentar, saya mau cerita gini aja deh, ngomongin politik. Ini teman-teman panitia Gus Durian ini langsung ketakutan ini. Soalnya katanya semalam nggak boleh ngomong politik, gitu. Katanya jangan sampai nanti saya datang ke sini terus ngomongin politik, karena katanya saya hobinya ngomongin politik. Nanti deklarasi ke calon tertentu, gitu. Nggak ada di sini, nggak ada deklarasi calon tertentu. Wong saya aja nggak yakin kalau Gus Dur nyapres bisa kepilih kok.
Dan nanti saya akan cerita kenapa. Tapi yang menarik itu gini, saya nggak akan ngomongin soal pemilu, saya nggak akan ngomongin soal mendukung siapa. Itu berarti kalau sampai ada yang menuduh saya ngomongin pemilu, saya ngomongin politik, saya ngomongin dukung-dukungan, berarti belum pernah kena roasting sama saya. Saya merosting seluruh calon dengan sama adilnya. Kenapa? Karena saya sangat percaya kekuasaan atau siapapun yang mencari kekuasaan penting untuk kita roasting. Saya nggak mau bicara soal politik, saya mau bicara soal warisannya Gus Dur. Saya mau bicara soal menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Di sini ada teman-teman santriwan, santriwati yang saya sangat berharap nanti begitu keluar dari Nurul Quran bukan hanya menjadi kori dan korea yang baik yang bisa menang di kejuaraan internasional, tapi juga menjadi pemimpin yang menjadi teladan untuk bangsa ini. Saya sungguh berharap nanti pemimpin-pemimpin nasional di Indonesia bisa keluar dari sini. Siap apa enggak? Benar? Mantap. Nah, tapi kalau gitu pertanyaannya, seperti apa sih pemimpin yang baik itu? Apa sih contoh-contohnya? Kebetulan saya bukan mau bilang, oh ini ayah saya yang paling luar biasa apa segala macam, enggak. Tapi ada keteladanan dari beliau yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani. Ya atau enggak? Setiap pemimpin pasti punya keteladanannya masing-masing, punya hasilnya masing-masing. Tapi karena ini haulnya Gus Dur, ya kita nggak ngomongin pemimpin yang lain, kita ngomongin warisannya Gus Dur. Dan apa sih warisan beliau? Apa sih warisan beliau sebagai pemimpin di Indonesia yang bisa kita ikuti? Tadi saya bicara soal bagaimana masyarakat di Lombok ini itu meskipun mendapatkan ini itu bukan berarti kemudian bisa menjual suara. Karena pemilu itu bukan pasar, dia bukan jual beli. Ada banyak sekali calon pemimpin di negeri, saya nggak bilang negeri ini gitu ya, di suatu negeri yang lain di sana, di Wakanda sana, yang sukanya itu gini, kalau kamu milih saya akan berikan ini atau itu atau anu, saya akan kasih ini kasih itu, saya kasih ini ya atau saya kasih itu ya, saya kasih bantuan ya, tapi kamu harus pilih saya. Ini bukan perdagangan. Mencari pemimpin itu bukan dagang. Semua lapisan masyarakat itu berhak mendapatkan kesejahteraan bukan karena milih si A atau si B atau si C, tapi karena mereka memang berhak sebagai warga negara, dan itu adalah kewajiban pemimpinnya untuk memberikan kesejahteraan itu kepada mereka. Jadi nanti para santriwati kalau sudah jadi pemimpin tidak boleh transaksional ya. Memberikan kesejahteraan itu adalah kewajiban, dan kesejahteraan yang kalian terima itu adalah hak, bukan bayaran dari atas pilihan-pilihan politik yang dibuat oleh masyarakat.
Nah, kenapa begitu? Karena pemimpin yang baik tidak transaksional. Pemimpin yang baik ketika dia punya kekuasaan, yang dia lakukan itu adalah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan orang-orang yang tidak punya kuasa. Contohnya, di sini ada para pemuka agama lain. Ya, ada pemuka agama Hindu, ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada dari mana lagi? Buddha, Konghucu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok ada mereka di acara haul? Ini haul kiai loh. Ngapain mereka datang? Kalau cuma mau minta nasi berkat, nanti kita kirim aja. Gak usah capek-capek ke sini. Kenapa mereka ada di sini? Karena mereka termasuk orang-orang yang dulu merasakan pembelaannya Gus Dur. Bagaimana kelompok yang dipinggirkan, ditekan, dulu itu semua itu masyarakat itu nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan apapun. Dulu sebelum Gus Dur itu kan jadi presiden waktu era reformasi ya. Ya ini adik-adik di sini belum lahir, udah pasti. Mungkin sedang dibudidayakan saat itu. Gus Dur itu menjadi presiden itu era reformasi. Sebelumnya ada era yang namanya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, masyarakat itu tidak punya kekuatan apapun, tidak boleh ngapa-ngapain sedikit pun, nggak bisa bebas. Semua dikuasain oleh sekelompok kecil aja orang. Hanya kelompok-kelompok tertentu. Semua dikuasain mereka. Ekonomi, perdagangan, kekuasaan, politik. Wah ini kalau yang ini nih kayak baju lurik gini, udah nggak mungkin, dari tampangnya aja udah nggak mungkin ini bisa jadi apa gitu, nggak mungkin. Nggak punya kesempatan kecuali punya orang dalam. Punya orang dalam nggak mas? Punya. Nah, saat itu kalau nggak punya orang dalam yang hanya segelintir orang, nggak bisa maju jadi wakil rakyat dan segala macam. Nggak punya kesempatan. Semua dulu dikuasai oleh sedikit sekali orang. Semua dikuasai, termasuk korupsi. Yang korupsi ya cuma segelintir orang. Korupsi aja diambil sama mereka. Lalu datang Gus Dur. Yang dilakukan oleh Gus Dur kemudian apa? Membuka keran suara. Semua orang boleh bersuara. Semua orang boleh punya kesempatan yang sama untuk jadi apapun, tanpa perlu orang dalam. Maka itu yang terjadi kemudian. Sekarang kemudian semakin hari kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi apa saja. Selain jadi koi, nanti teman-teman bisa jadi pemimpin. Nggak hanya pemimpin daerah, tapi punya kesempatan yang sama untuk jadi pemimpin nasional, bahkan mungkin regional, dan bahkan mungkin dunia. Kesempatan itu dibuka oleh Gus Dur. Makanya saat ini, kalau yang dulu korupsi sekelompok orang, sekarang semua bisa korupsi. Kalau dulu zamannya Gus Dur itu ada bercandaan gini. Dulu waktu zaman Orde Baru, korupsi itu di bawah meja.
Waktu era reformasi, korupsi di atas meja. Artinya apa? Terang-terangan. Hari ini mejanya dikorupsi juga. Karena semua bebas, maka semua bisa jadi apa saja, semua bisa jadi apa, latar belakangnya apa. Ada yang latar belakangnya pendidik, sekarang jadi capres, ya kan, Pak Anies Baswedan gitu. Ada yang apa lagi, profesor pendidik ya. Ada tentara, ya itu biasalah, kalau tentara itu banyak yang kemudian jadi capres itu. Apalagi kalau kemudian nyapresnya berkali-kali kan, berarti bisa nyapres terus. Pak Mahfud itu apa? Pak Mahfud itu profesor, bukan, jangan mentang-mentang Madura terus tukang ini buka warung 24 jam, bukan pengusaha besi, bukan. Pak Mahfud itu profesor, ahli hukum, sekarang juga bisa jadi cawapres. Semua bisa jadi cawapres, dari yang paling punya kemampuan sampai yang nggak punya kemampuan sekarang bisa jadi capres atau cawapres. Memberikan ruang seluas-luasnya kesetaraan, itulah pemimpin yang baik. Menggunakan kekuasaannya untuk yang tidak punya kuasa, untuk kesejahteraan yang tidak punya kuasa, itu pemimpin yang baik. Jadi nanti kalau adik-adik semua jadi pemimpin, jangan lupa, saya seneng banget tadi ada adik-adik di sini banyak sekali bawa bendera Palestina. Kalau hari ini Bapak, Ibu atau teman-teman semua lihat, saya kok bajunya aneh banget, nggak matching. Kerudungnya hijau, bajunya hitam, dalamnya putih, bawahnya merah, nggak ada matching-matchingnya. Bukan saya lagi menunjukkan semua warna partai di Indonesia, enggak. Atau saya lagi cosplay jadi ibu-ibu muslimat gitu misalnya, tapi bawahnya sok Gen Z gitu, enggak. Tapi ini warna bendera Palestina. Pemimpin yang baik enggak bisa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa bikin warga Gaza lepas dari cengkraman genosida Israel, enggak. Tapi minimal kita bisa mengikatkan satu sama lain bahwa masih ada saudara-saudara kita yang masih merasakan penderitaan. Semoga minimal mereka kita bawa dalam doa kita malam ini. Pemimpin yang baik itu kayak adik-adik tadi, mengingatkan kita pada penderitaan yang lain, bukan pada penderitaannya sendiri. Terus kemudian posting, aku dizolimi, atau kemudian kemarin ada yang posting banyak sekali, aku debat dibully. Itu namanya debat, Pak, adu argumen, Pak. Aku dibully, lalu kemudian meminta meminta supaya dikasihani masyarakat. Loh, itu kan para pemimpin itu akan jadi yang punya kekuasaan lah. Kalau yang punya kekuasaan tertinggi minta dilindungi sama masyarakat, terus masyarakat minta kemana? Apalagi kalau menjual kesedihan itu tadi, dibully. Bukan,
Pemimpin yang baik mengingatkan kita pada penderitaan yang lain, bukan pada penderitaannya sendiri. Itu yang penting. Pemimpin yang baik itu juga punya etika, nggak bisa main dirusak, peraturan dirusak seenaknya, yang penting saya menang. Nggak begitu. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini mungkin tahu ya, tadi waktu zaman reformasi itu Gus Dur itu kan hanya menjadi presiden itu 2 tahun saja. Ya gitulah, kalau jadi presiden modal dengkul ya, cuma bisa bertahan 2 tahun. Tapi gini, Gus Dur itu dulu kemudian diminta mundur secara politis, dipaksa, dikeluarkan, dibuat seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hingga hari ini tidak bisa dibuktikan dan tidak ada. Memang lucunya yang ada bukti itu adalah bukti mereka membuat skenario tersebut. Ada buku-bukunya, salah satunya yang ditulis oleh Mas Firdika, boleh nanti silakan cari bukunya. Jadi Gus Dur itu secara politik disuruh turun. Gus Dur nggak berhadapan dengan rakyat loh saat itu. Dia itu dipaksa turun itu secara politis. Karena pada saat itu Gus Dur nggak mau tunduk dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan sekelompok politisi aja. Jadi yang mereka lakukan adalah memaksa Gus Dur untuk mundur. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Gus Dur mundur. Sebenarnya saat itu Gus Dur bisa aja tetap di istana. Wong secara konstitusi sah kok. Bisa sekali. Dan saat itu saya ada di sana, saya bisa melihat bagaimana masyarakat berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Gus Dur. Tapi yang dilakukan Gus Dur maksa nggak? Enggak. Gus Dur malah keluar dari istana terus bilang, tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian. Apalagi kalau sampai mengorbankan rakyat banyak. Padahal saat itu dari Jawa Timur, dari mana-mana, dari Jawa Tengah, dari Madura, dari manapun, itu yang namanya masyarakat, apalagi waktu mereka bahkan ada yang menyebut, oh sebagai pasukan berani mati dan segala macam, mereka itu berbis-bis datang berbondong-bondong ke istana untuk memberikan dukungan. Dan Gus Dur tahu kalau mereka sampai di istana mungkin akan bentrok, akan berantem. Siapa yang akan rugi kalau kayak gitu? Masyarakat juga kan. Itu sebabnya Gus Dur bilang, saya keluar saja karena tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian. Artinya apa? Artinya Gus Dur memenangkan kebutuhan rakyat saat itu. Gus Dur bisa saja ngeyel biar tetap berkuasa, tapi itu tidak penting untuk Gus Dur. Kita sebagai orang NU tak paham Darul Mufasid, menghindari kerusakan lebih baik, lebih utama daripada mencapai kemaslahatan. Makanya beliau mundur. Jadi pemimpin yang baik itu juga nggak ngeyel, saya yang harus berkuasa, saya yang harus memimpin.
apalagi kalau udah berkali-kali dan nggak kepilih, kan itu ada alasan kenapa nggak kepilih. Kok ya masih ngeyel. Itu etika, nggak ngeyel. Pemimpin itu nggak ngeyel, harus saya yang jadi pemimpinnya. Kalau bukan saya, nih saya bingung ya, banyak sekali spanduk, terutama entah itu caleg, entah itu capres dan segala macam, itu yang selalu ngomong gini, kalau si Anu menang, kalau si Anu menjadi pemimpin gitu ya, kita menang. Menang ini lawan siapa? Menang ini apa? Kenapa hanya bisa menang kalau dia menjadi pemimpinnya? Dan banyak orang-orang yang mendapatkan jabatan dengan pola pikir seperti itu. Kalau saya yang jadi pemimpin, baru ini akan ada perubahan yang baik. Saya yang akan membawa perubahan. Woi. Jadi kalau beliaunya itu tidak jadi pemimpin, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada kesejahteraan, nggak akan ada ini. Walah kalau kayak gitu, kalau semua jawaban baru bisa didapatkan oleh masyarakat ketika beliaunya jadi pemimpin, saran saya mendingan nggak usah bikin negara tapi bikin agama aja. So kok gayanya ngelebihin Nabi kalau kayak gitu? Saya satu-satunya jawaban, kan nggak begitu. Pemimpin yang baik itu bukan merasa menjadi jawaban dari semua permasalahan. Pemimpin yang baik memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Biar masyarakat yang berdaya, karena mereka yang punya kedaulatan, karena mereka yang punya kekuatan. Kalau terus menerus itu arti kalau terus menerus kalau saya kepilih, saya yang akan memberikan kesejahteraan, saya yang akan memberikan perubahan dan segala macam. Itu artinya secara sistemik masyarakat dibodohkan, masyarakat selalu dikecilkan. Beberapa hari setelah Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur ngomong sama saya. Gus Dur ngomong sama saya, laporan. Nggak. Gus Dur cerita. Gus Dur ngomong gini, Bapak mau bubarin Departemen Penerangan. Bapak juga mau bubarin apa itu? Bukan, yang suka ngeband itu apa namanya? Sensor itu apa? Oh, Bapak juga akan menghapuskan badan sensor. Wah, kaget saya. Saya bilang, loh, kenapa Pak? Nanti kalau masyarakat terus, kalau misalnya media atau apapun ngomong seenaknya dan segala macam, terus gimana? Loh, kalau mereka melanggar aturan dan segala macam kan sudah ada hukum. Ya tapi kan nanti mereka jadi inilah, nanti jadi kita nggak bisa tahu mana yang baik, yang ini segala macam. Apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur gini, ya sudah, nanti biar rakyat yang memilih sendiri mana yang terbaik untuk mereka, apa yang bisa mereka konsumsi, apa yang perlu mereka baca, ini penting atau enggak, ini buruk atau enggak, biar rakyat yang punya kekuatannya sendiri, yang berdaya untuk memutuskan itu. Tugas kita sebagai pemerintah hanya membantu rakyat untuk bisa berdaya. Saya langsung, cocok jadi presiden orang ini. Maka itu yang penting kemudian. Bagaimana pemimpin yang baik memberdayakan masyarakatnya, mengembalikan kedaulatan ke tangan mereka, dan itulah kunci demokrasi yang sesungguhnya. Nah, teman-teman ini di Gus Durian, banyak orang berpikir kalau di Gus Durian itu terus kemudian enak, bisa dapat jabatan segala macam. Enggak, ya tadi itu kita mesti megang nilai-nilai yang tadi sudah diteladankan sama Gus Dur tadi itu. Maka kalau kita kemudian mengaku sebagai Gus Durian,
Maka yang harus kita lakukan adalah selalu berada bersama yang dilemahkan dan membantu mereka mendapatkan kekuatan, memberikan ruang bagi yang suaranya dibisukan, dan yang paling penting mengembalikan kedaulatan dan keberdayaan di tangan masyarakat dengan penuh keadilan. Maka kalau kita Gus Durian, kita nggak usah ngomongin copras capres, nggak penting. Karena kalau kita cuma mau ngomongin copras capres, kalau kita ngomongin demokrasi tapi kita cuma ujung-ujungnya cuma ngomongin copras capres saja, maka pembicaraan soal demokrasi hanya berhenti sampai bulan Februari. Tapi PR kita banyak, tugas kita berat. Ini bukan sesuatu yang enteng, itu sebabnya kita perlu saling support satu sama lain. Tapi saya punya harapan yang banyak. Lihat teman-teman Banser di sini, lihat teman-teman santri di sini, lihat teman-teman santriwati di sana, lihat para bapak ibu yang sudah menjadi pemimpin bagi kita di sini. Saya sangat yakin Indonesia akan selalu punya pemimpin-pemimpin yang baik. Mereka semua sudah mencontohkan, Gus Dur sudah meneladankan. Sekarang saatnya kita meneruskan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.